Yang selanjutnya yaitu uji Friedman. Uji Friedman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan. Tujuan melakukan uji Friedman untuk membandingkan atau lebih populasi dengan menggunakan sampel-sampel yang berhubungan. Syaratnya yaitu terdapat 3 perlakuan atau lebih yang dilakukan dalam satu grup. Data sampel merupakan sampel-sampel acak sederhana. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial uji Friedman dalam kasus pada penelitian seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Guna keperluan meneliti, maka 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek subur gemuk. Lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu meminum susu tersebut. Berat badan sebulan, berat badan setahun setelah minum susu tersebut. Nah, maka diperoleh datanya yang sudah ada di Excel ini. Nah, kemudian untuk langkah-langkah menguji Friedman dengan SPSS yaitu buka SPSS. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik variable view. Di variable view ini masukkan variabelnya. Itu ada awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Dan desimalnya diubah menjadi 0, menjadi 1 semua. Terus labelnya yang pertama itu BB awal, berat badan awal. Yang kedua, berat badan seminggu. Yang ketiga, berat badan sebulan. Yang terakhir, berat badan setahun. Kemudian pada measure-nya diganti menjadi scale. Setelah itu, klik data view. Kemudian masukkan datanya yang sudah kita teliti tadi. Salin dan tempelkan. Nah, datanya sudah terlihat seperti gambar. Nah, selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini untuk mengetahui apakah nilai starter rigid residual dari keempat variabel di atas berdistribusi normal atau tidak. Jika hasil semua data normal, maka penggunaan uji Friedman untuk analisis data penelitian ini tidak tepat. Sementara jika standar rigid residual dari salah satu semua variabel data ini tidak berdistribusi normal, maka uji Friedman dapat kita lanjutkan. Jadi kita uji dulu uji normalitasnya di analyze, terus general linear model, general linear model, terus repeated measure.
maka akan muncul seperti ini. Pada bagian within subject factor name, ganti tulisan faktor ini menjadi waktu. Pada kotak number of levels, ketikan 4 karena ada 4 waktu untuk mengukur berat badannya. Kemudiannya klik add. Klik define, maka akan muncul seperti ini. Pindahkan variabel BB awal, variabel BB seminggu, sebulan, dan setahun ke variabel waktu. Nah, setelah itu klik save. Nah, pada residual, klik standardized, continue. Oke. Abaikan. Abaikan yang muncul ini, kita X aja. Nah, terus muncul seperti ini. Ini kan ada 01, 02, 03, 04. Di sini ini yang dimaksud dengan nilai standardized residual. Kemudian klik analyze, descriptive statistic, terus explore. Maka akan muncul seperti ini. Masukkan semua variabel ke kotak dependence. Lalu klik plots. Maka akan muncul seperti ini. Klik normality plots. Continue. Maka akan muncul tabel terus oke. Akan muncul tabel seperti ini. Akan muncul tabel test of normality. Nah, pembahasan uji normalitas karena jumlah responden yang dipakai dalam penelitian dari 15, maka pengambilan keputusan uji normalitas mengacu pada nilai sig. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai sig standardized residual dari awal itu 0,012, ini awalnya 0,012. Nilai sig yang seminggu 0,003, nilai sig yang ketiga 0,020, atau karena nilai signifikan atau nilai sig-nya dari ketiga variabel tersebut kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tiga variabel standardized residual dari awal, seminggu, dan sebulan adalah tidak berdistribusi normal. Sementara untuk nilai sig standardized residual untuk yang setahun yaitu 0,380 itu lebih dari 0,05.
maka berdistribusi normal. Berdasarkan pembahasan uji normalitas, diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standardized ratio tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Friedman. Nah, untuk uji Friedman-nya, caranya ini kita kembalikan dulu. Nah, caranya klik Analyze, Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, terus Correlated Sample. Muncul seperti ini. Nah, selanjutnya masukkan variabel ini, tidak semuanya, variabel awal, variabel seminggu, variabel sebulan, dan variabel setahun ke dalam kotak tes variabel. Beri tindak centang pada Friedman. Kemudian lalu klik statistik. Maka akan muncul seperti ini dan klik centang keduanya, continue, terus OK. Maka akan muncul output SPSS seperti ini dengan judul invar test atau non-parametric test. Cara membaca teksnya yaitu output yang pertama menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Adapun informasi yang kita peroleh dari ringkasan tabel output ini yaitu nilai in, banyaknya responden yang dipakai, means atau rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan dari 4 waktunya, baik dari awal, sebulan, seminggu, setahun. Nah, setelah itu ada nilai standar deviasi. Ada juga nilai minimum, maksimum. Dan persentase median. Kemudian yang kedua itu rank, mean rank. Pada tabel output rank ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar dalam setahun, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran berat badan setahun. Ini paling besar. Kemudian yang ketiga, tabel yang ketiga, yang tabel ketiga ini merupakan tabel yang terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis dugaan penelitian, mengambil dasar penelitian untuk membuat kesimpulan. Hipotesis penelitian dalam uji Friedman, HO, tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. HA, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman. Caranya, yang pertama itu melihat nilai probabilitas atau nilai sek. Ini nilai ACMV sek. Ini, jika nilai ACMV sek ini lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Dan jika kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima.
Keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel output statistik di sini, nilai ACMV-nya signya 0,000, ini kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Cara yang kedua yaitu dengan membandingkan nilai chi-square hitung dengan tabel. Jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan tabel output tes di atas, diketahui nilai chi-square hitung sebesar 40, nilai chi-square-nya 40,587, sementara nilai chi-square tabel itu 7,815, karena nilai chi-square hitung 40,587 ini lebih dari chi-square tabel 7,815, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk milik subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Untuk rumus mencari nilai chi-square tabel yaitu dengan mengacu pada nilai DF atau derajat kebebasan. Dari tabel output tes statistik di atas diketahui nilai DF ada 3. Nih, nilai DF-nya itu 3. Dan tingkat signifikannya itu A. Signifikansinya dipakai 5% atau 0,05. Maka kita tinggal bahas saja pada frekuensi nilai chi-square tabel untuk DF 5%. Maka ditemukan chi-square tabel adalah 7,8115. Demikian uji Friedman melalui SPSS.